Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Agil di channel saya My Tutorial My Adventure. Dan pada kesempatan pagi hari ini ada Redmi 13 ya, Redmi 13 Pro 13 Pro Redmi 13C ya. Dia dalam keadaan cuma bergetar. Ini cuma bergetar saja ya. Dia tidak mau tampil di LCD-nya. Namun di sini sudah tampak terlihat ya agak bengkok ya. Dan tanpa basa-basi kita akan coba langsung cek saja ke meja saya. Baik, ini kita sudah ke meja ya. Kita akan coba langsung lepas saja SIM tray-nya tanpa basa-basi ya. Dan setelahnya dia kata pemiliknya ini di charger cuma ada getar doang ya, tidak mau ada tampilan, entah kemungkinan dari LCD-nya atau mesinnya kita kurang paham. Namun di sini tampak terlihat frame ini sudah agak bengkok ya, tuh bisa lihat agak bengkok ya. Dan di charger juga dia cuma getar doang. Dan di dokter USB-nya juga normal ampernya. Ada kemungkinan ini kerusakan kalau nggak di LCD ya di mesinnya. Kita akan coba lihat aja. Kita akan bongkar menggunakan cairan yang mudah terlepas. Oke. Ini sudah lepas ya. Oke. Dan ini sudah terlepas backgroundnya. Kemudian kita lepas bagian bautnya semua. Oke, bagian bawah sudah terlepas. Kemudian bagian atas. Oke, kita akan lihat. Kita cuma sisakan baut di bagian buzzernya. Kita coba lihat. Oke, awas hati-hati di sini ada fleksibel sedikit ya. Oke. Nah seperti ini penampakannya. Kita coba cabut konektor baterainya terlebih dahulu, kemudian konektor LCD seperti ini ya. Bawahnya juga. Sepertinya di sini tampak ada korosi ya. Coba bersihkan. Kita pasang kembali. Oke. Kita akan coba charger. Dia getar, namun tetap sama, dia tidak ada tampilannya. Kita terawang, ini tidak ada tampilan. Ada kemungkinan ini LCD-nya ya. Kita akan coba carikan stoknya ada enggak ya. Baik, kita akan gantikan saja langsung satu set ya. LCD berikut tulangnya ini ya. Karena kalau kita cuma ganti LCD dalam keadaan tulangnya membengkok seperti ini, tuh bisa dilihat ya. Ya, seperti ini. Akan timbul masalah ya. Entah pemasangannya tidak akan presisi karena mau tidak mau dia akan seperti ini. Ada kelonggaran karena dia agak terbengkok. Dan kedua biasanya masalah di sensor proximity-nya ya, karena dia agak menggeser sedikit karena dari lekukan tulangnya ini yang agak bengkok, sehingga
cahaya sensor proximity-nya ini tidak sesuai ya, agak bergeser dari lubang LCD-nya ini. Oke, tanpa basa-basi kita akan ganti ya frame sama LCD-nya ini. Nanti kita akan pindahkan bagian-bagian komponen mesinnya ini ke frame yang baru. Oke, ikuti saja. Pertama kita pas di bagian frame-nya terlebih dahulu, seperti ini. Ini frame yang baru, ini dari stainless ya, dari aluminium. Oke, kemudian kita siapkan LCD-nya. Semalam kita beli di toko offline ya. Kalau kita menunggu di toko online ya tidak bisa diburu-buru, terus kualitasnya tidak tahu ya, karena tidak melalui uji tes terlebih dahulu. Dan ini LCD-nya seperti ini. Kita akan coba tes, masukkan terlebih dahulu. Oke, lepas. Nanti setelah kita masang LCD ini, sambil menunggu kering, kita akan bongkar bagian komponen di tulang lamanya itu ya. Ini agak lengket ini. Kita saja. Oke, sudah terlepas. Kita presisikan ulang kembali. Oke, sepertinya mantap ya. Ini presisi. Oke, langsung saja kita akan lakukan pengeleman. Melakukan pengeleman, dan kita seperti biasa menggunakan lem dari Sansin ini ya, karena kualitasnya cukup baik menurut saya. Kita kasih di bagian sampingnya ini, tidak perlu banyak ya, secukupnya saja. Terus kita berhenti di bagian ada lubang, ini lubang speaker sepertinya, kita lewati sedikit. Juga ada lubang sensor proximity. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Sudah cukup. Kemudian kita pasang LCD-nya ya. Kita tekan sedikit biar masuk ke dalam.
Oke, setelah itu kita lakukan pengepresan biar lebih mantap. Setelah itu kita tunggu sampai mengering. Sembari kita menunggu proses pengeringan, kita akan bongkar komponen pada bagian tulang dari HP-nya. Kita akan pindahkan semuanya. Yang pertama, kita lepas di bagian konektornya, kemudian lepas bagian baut. Setelah itu kita angkat semua komponennya ya. Hati-hati. Oke, ini sudah terlepas. Ini dilem ya. Lepas juga antenanya. Kita kasih cairan sedikit biar agak melunak. Oke. Kemudian jangan lupa vibrasinya juga kita lepas. Oke, ini komponen pertama kita sudah lepas. Itu. Kemudian masuk ke mesin atas. Kita cek-cek dulu, takut ada baut ya. Karena pikir dirasa sudah aman, kita langsung keluarkan bagian mesin. Kita cari celah yang menurut kita aman ya. Oke. Ini sudah terlepas mesinnya. Kemudian jangan lupa ini air pitch. Kita kasih cairan juga sedikit biar gampang. Oke, ini sudah terlepas. Ini filternya nggak ikut ya. Kita ambil filternya. Nah, seperti itu. Kita pasang kembali filternya. Oke. Yang terakhir kita pelepasan, yang terakhir, bukan yang terakhir ya. Di sini kita lepas fleksibel tombolnya. Ini outputnya seperti ini. Terlepas tombolnya. Kita lepas dari sini ya, jangan dari sini, masuk ya. Hati-hati ya. Lumayan keras ini lemnya. Oke, sudah terlepas. Lihat ya. Lumayan juga ini. Oke, hati-hati, yang mudah sobek ya. Oke, seperti ini. Terlepas. Yang terakhir, lepas baterai ya. Kita menggunakan kuas yang lebih cepat. Oke, kalau sudah cukup, sedikit congkel seperti ini. Ingat, mencongkelnya jangan menggunakan benda tajam ya, sangat bahaya. Oke, seperti itu. Sudah terlepas seperti itu ya. Dan ini hasil dari tulang pasnya ya, bengkok. Baik, ini sepertinya sudah kering ya pengeleman LCD nya. Kita akan lepas. Oke, dan kita akan lanjut pasang ya,
bagian proses pemasangan dan di sini masih dalam keadaan polos ya, karena masih baru. Nah, seperti ini. Pertama kita akan tempelkan bagian fleksibel tombolnya ini ke tempatnya. Kita bersihkan lemnya dulu semua. Oke, baik, kita akan lakukan proses pemasangan komponen dari mesin juga semuanya ya. Dan ini masih polosan seperti ini karena tulangannya baru ya. Tulangan yang awal dia sudah agak membengkok seperti ini ya, dia agak bengkok. Kita akan ambil bagian penutup baterai plastiknya ini kalau bisa ya, biar tidak dikron atau gimana. Kita tempelkan di bawahnya ya, seperti ini. Oke. Terus kita pasang di bagian baterainya seperti ini ya, buat tes aja seperti ini. Kemudian proses pemasangan air pitch ini kita pasang sesuai tempatnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita pasangkan mesin ya, bagian mesin. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian fleksibelnya sudah oke. Jangan lupa juga kita pasang antena. Nah, seperti itu. Kita adukan sesuai pada tempatnya. Bagian atas sudah pasang. Kita ambil semua komponennya. Kemudian ini bawah ya. Jangan lupa. Oke. Ini harus masuk dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita pasang konektornya. Oke, seperti itu. Kemudian kita jalurkan sesuai tempatnya antena seperti ini. Nah, tepuk sedikit sesuai arusnya. Kita klipkan ke tempatnya juga. Oke, sampai bunyi tik gitu ya. Dan kemudian baru di buzzernya ini. Buzzernya kita pasang. Oke, seperti ini. Kita kasih baut satu dulu. Baut biar buat pegangan. Seperti ini perpanjangan bautnya. Kita cari yang agak pendek. Apa dia masih kuat? Kita coba cek kembali. Ya, harusnya dia tidak kendor ya. Pakai yang agak pendek. Oke. Namun di sini tidak ada apa ya, menutup kamera ya, tidak ada ini. Buat menutup kameranya ini, apakah tidak ada atau gimana, kita coba carikan dulu. Oke, baik, kita akan lanjutkan pemasangan. Ini ya, sudah beres. Kemudian kita tutup. Nah, jangan lupa pasangkan sidik jarinya di area luar ini masih. Sepertinya, cuma agak ribet. Oke, seperti itu. Terus kita tutup.
Ini sudah masuk semua, seperti ini sudah. Oke, tinggal rapatkan di bagian yang belum presisi, agak kurang ini ya. Oke, seperti itu. Kita coba nyalakan. Oh, dia flashnya di mana ya? Coba, oh ada di sini. Guys, kita cariin kaca flashnya, ternyata di sini ya. Di sini tidak ada, ternyata ada di sini. Sebelum itu kita akan coba tes nyalakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala, kita tunggu ya. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, proses pembautan ya, finishing ya, kita kasih baut. Daripada kita baut dahulu baru tes, ntar kita bongkar lagi kalau ada trouble gimana ya. Seperti itu. Oke, ini sudah masuk. Tapi kita tidak tahu polanya seperti apa ya. Kita tes. Ini nggak bisa. Terus gini. Oh, dia butuh waktu ya. Udah, sini sudah normal kembali normal ya. Kemudian kita akan lanjutkan proses pembautan. Cuma di sini dalam keadaan terkunci, kita tidak tahu tetap tidak bisa ya. Oke, kemudian kita tutup. Ini sudah selesai ya. Nah, seperti ini sudah beres. Gagal juga. Baik, proses ini sudah selesai ya. Kita akan kembalikan ke pemiliknya dan siap diambil. Oke, tadinya mau cek kamera ini kalau bisa ya, nggak bisa lagi. Nih, sampai di sini saja. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.